pada hari ini ada semacam propaganda yang sengaja dilemparkan ke ruang publik ya, untuk menyesatkan namanya ilmu tasawuf ya, dengan dalih bahwa tasawuf ini serapan dari agama Buddha lah ya, serapan dari ajaran-ajaran yang berasal dari luar Islam. Nah, ini yang kemudian di mana kita sebagai aswaja ahlus sunnah wal jamaah, di mana ketika kita menyebutkan semua biografi para ulama kita, maka kita akan dapati bahwa mereka Syafi'i mazhab fikih, kemudian Asy'ari akidah, dan setelah itu bertasawuf sufi, entah itu Naqsyabandi, kemudian Syadziliyah, Khalwatiyah ya, semuanya mereka bertasawuf. Maka ini tentu akan mengundang pertanyaan besar ya. Di satu sisi mereka menyesatkan, tetapi secara real di lapangan kita akan dapati bahwa semua ulama kita ya, mereka ternyata bertasawuf. Bahkan teman-teman sekalian, orang-orang yang senantiasa kemudian menyesatkan tasawuf ini, ada sebagian di antara ulama-ulama mereka, sebut saja Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk ulama-ulama yang bertasawuf. Maka ini tentu akan berbenturan dengan tuduhan mereka yang mengatakan tasawuf itu sesat, karena akan mereka jumpai bahwa ternyata ulama mereka bertasawuf. Nah, hari ini atau pada kesempatan ini kita akan menjawab secara singkat apakah tasawuf itu sesat. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita kaji secara pendekatan ilmiah ya, maka kita akan dapati ternyata tasawuf ini punya dasar ya, punya dasar baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan secara praktek real yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi SAW justru bernuansa tasawuf. Sebenarnya yang membuat kita kemudian menyesatkan tasawuf, teman-teman sekalian, karena kita tidak mengetahui apa sih tasawuf itu. Kalau kita tahu definisi tasawuf, maka kita mungkin tidak akan kemudian secara serampangan menyerang dan bahkan menyesatkan tasawuf. Maka teman-teman sekalian, apa sih tasawuf itu? Kita mungkin akan mengangkat beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama kita untuk menepis tuduhan bahwa tasawuf itu sesat. Teman-teman sekalian, secara bahasa tasawuf itu diambil dari kata as-sufah ya. As-sufa itu kalau kita terjemahkan secara literal ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya kapas, yaitu kapas. Apa filosofis atau apa falsafah makna di balik kapas itu dan kaitannya dengan orang-orang tasawuf atau orang-orang sufi? Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita kaji lebih dalam, ternyata kapas itu sebagaimana kata para ulama kita, di anna sufi ma'allahi ta'ala kasufatil matruhah ya, listilamihi lillahi ta'ala. Ibarat sebuah kapas kehidupan seorang sufi, itu kapas itu teman-teman sekalian, kalau dia dibawa angin ke barat, dia ikut ke barat. Kalau dibawa ke timur, dia ikut ke timur. Kalau dia ke utara, dia ke utara. Kalau angin ke selatan, dia ke selatan. Begitu pula kehidupan seorang sufi. Ketika Allah tetapkan kepada dia sebuah kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah cobaan, dia bersabar kepada Allah. Dan itulah makna yang terkandung di balik kata tasawuf. Kemudian, dari sisi mana tasawuf itu sesat? Jika kita lihat dan menimbang kata tasawuf dengan definisi as-sufa, yaitu bermakna kapas ini. Yang kedua, kata para ulama kita, tasawuf ini diambil dari kata as-sufa, yaitu potret sebuah kehidupan para sahabat, khususnya para sahabat muhajirun ya, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ya. Mereka ini teman-teman sekalian, para sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada sebagian di antara mereka yang miskin,
papa, sehingga ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, modal utama mereka hanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, ya bahkan pakaian hanya di badan. Sehingga begitulah makna dan falsafah dari tasawuf, yaitu mereka menyerupai kehidupan para ahli sufah, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muhajirun yang tidur di Masjid Nabawi. Mereka tidak membawa apa-apa, mereka hanya menjadikan dunia ini sebagai tempat bersafar, yang dimana mereka menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita tinjau dari sisi ini, sebelah di bagian mana tasawuf itu sesat? Bukankah kita selalu dengan semangat motivasi mencontoh kehidupan para salaf? Maka ahli tasawuf mimbabil aula, mereka lebih utama mencontoh kehidupan para salaf, yaitu para sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid, yang terkenal dengan ahli sufah. Nah, jadi pertanyaan, di sebelah mana tasawuf itu sesat jika kita timbang menggunakan definisi ini? Yang terakhir teman-teman sekalian, tasawuf itu ternyata kalau kita kaji secara definisi yang menyeluruh, ternyata tasawuf itu sebagaimana kata para ulama kita adalah tazkiyatun nafas. Bahkan sebagian mengatakan sofaul qulub, sebagian juga mengatakan islahul akhlak, yaitu mensucikan jiwa, mensucikan hati, kemudian memperbaiki akhlak. Nah teman-teman sekalian, jika falsafah makna tasawuf definisinya seperti ini, bagian mana tasawuf itu sesat? Bukankah teman-teman yang selalu menyesatkan tasawuf, mereka punya istilah lain untuk menunjuk pada ilmu ini, yaitu satu ilmu yang fokus untuk membersihkan jiwa. Maka tasawuf itu ada untuk membersihkan jiwa. Makanya kata para ulama kita, man zada fit tasawuf zada fil akhlaq, atau at-tasawuf kulluhu fil akhlaq. Tasawuf itu keseluruhan ada pada akhlak. Maka bagi siapa yang bertambah akhlaknya, bertambah baik perilakunya, maka bertambah juga sisi tasawufnya. Maka kemudian jadi pertanyaan, sisi mana tasawuf itu sesat? Itu dulu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari definisi ini bisa mencerahkan bahwa tasawuf itu tidak ada yang sesat. Tasawuf itu berasal dari salaf, bahkan dia adalah satu ilmu yang mencontoh secara keseluruhan kehidupan para salaf. Makanya teman-teman sekalian, kita closing dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, bagi siapa saja, atau perkataan yang sangat menampar kita bagi mereka yang selalu menyesatkan tasawuf. Kata beliau apa? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa, wa man tasawwafa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Perkataan Imam Malik ini sebagai closing teman-teman sekalian, bahwa siapa saja yang hanya sekedar belajar fikih tanpa diimbangi oleh ilmu tasawuf, hati-hati. Mereka ini sangat rentan terjatuh kepada kefasikan. Dan bagi siapa yang sekedar bertasawuf tanpa mengimbangi dengan ilmu fikih, hati-hati kata Imam Malik. Mereka ini sangat rentan terjatuh kepada kezindikan. Dan barang siapa yang mengumpulkan keduanya, berfikih sekaligus bertasawuf, maka inilah kehidupan yang ideal. Inilah yang kemudian yang paling utama mengumpulkan keduanya, yaitu bertasawuf dan juga berfikih, bertafaqquh fid din. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.